Di era modern ini kita harus bisa, akan tapi harus ada pijakannya. Maka sesuai dengan topik dengan yang diangkat, modern itu adalah bisa menyesuaikan sehingga kita tidak dianggap sebagai orang tertinggal. Sebab kalau kita tidak berusaha untuk menyesuaikan, tidak tertinggal, dan ini akan menjadikan sebab keterpurukan. Bukan kita sebagai pribadi, sebagai umat yang tertinggal. Tapi ingat, pijakannya harus jelas. Yaitu bersandar kita, pijakan kita adalah dasar-dasar nilai-nilai Islam. Kalau kita tidak punya nilai-nilai Islami, tidak akan maju. Modernnya tidak akan bisa dianggap. Kalau kita mengikuti kemajuan tanpa dibarengi dengan pijakan yang benar, yakni syariat, maka ketahuilah kemajuan kita tidak akan ada gunanya. Sehingga untuk menjadi seorang yang disebut sebagai profesional yang handal, orang yang itu harus dia ada rambu-rambunya. Dia harus senang untuk berinovasi, berkembang, menyesuaikan. Tapi pijakannya adalah harus dia dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu yang pernah kami hadirkan ya tentang pendidikan dunia tarbiyah ya. Selama ini orang hanya peduli dengan mendidik ke akal. Bagaimana seorang itu cerdas dengan akalnya, ingin bisa menciptakan bermacam-macam penemuan atau kemajuan perkembangan zaman, termasuk gemerlapnya kota ini dibangun dengan gedung-gedung megah dan sebagainya. Jika semua yang sifatnya zahir itu tidak beriringan dengan roh, maka ketahuilah itu tidak menjadi lebih baik untuk sebuah negara, sebuah bangsa. Akan tapi justru menjadi sebab kehancuran. Akan tapi bersama gemerlap, bersama gebiar dunia, kesuksesan dunia harus dibarengi dengan roh. Rohnya adalah kesadaran diri kita untuk beragama dan berakhlak yang mulia. Apa artinya sebuah gemerlap kota jika ternyata di dalamnya adalah kelam, gelap perilaku kemaksiatan dan kehinaan. Nggak ada nilainya. Begitu juga kita ingin maju. Kalau kita bicara tentang dunia perbankan, kita ingin maju dengan bisnisnya. Sebab Nabi Muhammad mengatakan al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Mukmin yang kuat. Maka kita mengembangkan bisnis kita. Tapi kalau bisnis kita tidak kita dasari dengan kesadaran bahwa bisnis harus halal, benar, maka ketahuilah kita akan sia-sia. Maka kita harus menuju menjalani bisnis tersebut yang ingin sukses dengan cara syar'i. Kalau memang tujuan kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk ini kalau kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam dunia perbankan syariah seperti yang saat ini kita ikut di dalamnya. Ini termasuk bagaimana menjadikan jalan kita dalam berkiprah dalam dunia ekonomi. Ini adalah sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan syariat Islam. Sehingga ujungnya nanti kalau kita menggapai kesuksesan, maka itu kesuksesan di era modern, di era global ini, di era kemajuan ini, kesuksesan kita adalah dibarengi dengan sesuatu yang dasar yang benar sehingga sukses Islam. Sehingga akan muncul seorang pengusaha yang sadar akan beragama, sehingga karena dia menjadi kaya dengan atas dasar kesadaran begitu pentingnya syariat, begitu pentingnya Islam, sehingga apa? Meluapnya kekayaan tersebut adalah untuk kepentingan umat. Sehingga ada zakat yang dibayar, ada sedekah kederma yang diberikan. Kemana sedekahnya? Akan diberikan kepada perjuangan, diberikan kepada umat. Itulah. Maka kita dengan Islam, dengan hidup cara Islami untuk menggapai kejayaan, maka kejayaan yang kita gapai pun akan bermanfaat kembali kepada kita. Kurang lebihnya semacam itu. Akan tapi sekarang perlu penekanan. Penekanan bagaimana untuk itu semuanya. Itu kan gambaran seperti itu. Kalau saya hanya membaca dari topik yang diangkat tadi. Akan tapi kami ingin memulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai dari kita. Bahwasanya kita harus yakin bahwasanya dengan syariat Islam lah kita akan selamat. Di dalam rumah kita. Kita tidak hanya berislam ria, lama itu syariat Islam hanya melalui dunia, misalnya apa? Tadi kita membaca hijrah yang luar biasa, hijrah, luar biasa. Nah, itu sebetulnya sebanyak slogan, sebanyak seruan hijrah itu tadilah seharusnya kita hadirkan untuk diri kita sendiri. Nah, ini. Dan itu harus kita sadari bahwasanya memang begitulah. Dalam hidup harus hijrah. Yang maknanya kita harus membuat perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dari yang baik menjadi lebih baik. Yang tidak baik menjadi baik dan seterusnya. Nah, hijrah itu kita mulai dari sifat yang pribadi. Dan hijrah itu harus dengan keyakinan. Nah, ini dasar daripada tadi semuanya. Kita untuk menggapai kejayaan di masa yang akan datang dari sini. Anda yakin tidak dengan syariat Islam? Kalau Anda yakin, maka ketahuilah apa yang Anda lakukan ini harus benar-benar dengan syariat Islam. Karena Anda yakin bahwa syariat Islam yang menyelamatkan Anda di dalam dunia keuangan, bisnis Anda. Ini Anda harus maksimal. Mungkin setelah ini harus dimaksimalkan. Artinya kalau Anda meyakini bahwasanya dengan bisnis yang syar'i itu yang menghantarkan saya kepada keselamatan saya di akhirat nanti,
Maka semua yang bergabung di sini harus benar-benar menyadari bahwasanya Anda telah bergabung di dalam perkumpulan kemuliaan. Lembaga keuangan yang Anda pilih adalah syar'i, dan itu adalah keselamatan dalam bisnis Anda yang besar itu. Mungkin mungkin ada di antara kita sudah hijrah, tapi masih separuh-separuh. Misalnya Pak, masih ada tabungan yang di tempat yang tidak Islami atau konvensional. Hari ini sudah mulai hijrah. Kita yakin syariat Islam adalah istimewa. Syariat Islam adalah keselamatan kita. Nah ini, kami semoga ini sudah 100% semuanya yang bergabung di sini. Ini bukan saja pejuang-pejuang di lembaga kan, tapi banyak juga dari nasabah ya. Dari nasabah juga ada ya. Ada dari nasabah. Baik. Artinya kami merindukan bahwasanya Anda dengan penuh keyakinan bahwasanya di saat Anda bergabung dengan program kemuliaan semacam ini, Anda yakini maka Anda akan sukses nanti di akhirat. Yang repot tidak yakin. Orang ambil dunia syariat hanya peluang bisnis saja karena dia ingin masuk wilayah syariat. Kalau saya tidak menggunakan lembaga syariat, maka nanti lembaga-lembaga yang Islam tidak menerima saya. Berarti bukan karena Allah. Sehingga di samping dia menyimpan rekening syariat, masih ada rekening konvensional. Dan kami tegas dalam hal ini. Kalau mengajak hijrah harus serius. Kami selalu serukan kepada siapapun, Anda kalau ingin membantu, pilih orang yang serius dengan syariat Islam. Kalau tidak, jangan. Suatu ketika ada bertanya, Buya, ada satu orang ingin minta bantuan kepada kami, tapi rekeningnya belum syariat. Bagaimana? Jangan dibantu. Bantu yang sudah syariat. Kenapa? Kita harus bela syariat ini. Kalau kita kompak membela syariat, kembali ke masalahnya kepada kita yang bersyariat. Dan kita jangan ragu dalam hal-hal semacam ini. Saya larang, jangan bantu. Masih ada tempat lain menggunakan rekening syariat. Jangan dipilih yang tidak menggunakan rekening syariat. Nah ini hal-hal yang semacam ini, perlu diyakini, perlu yang diyakini dengan seyakin-yakinnya dari hati kita. Kemudian harus kita menyadari niat ibadah. Maka kalau sudah Anda memang meyakini dari diri Anda bahwasanya di saat bergabung di sini, bergabung dengan perkumpulan kemuliaan semacam ini, di bank muamalat semacam ini, bisnis Anda akan terarah, usaha Anda akan terarah. Harus Anda yakini. Nah, baru saat itu Anda bisa berbicara tentang bagaimana untuk maju, untuk besar, untuk bisa menjadi sukses. Kalau tanpa keyakinan ini, maka Anda tidak akan disebut sebagai Muslim yang Islami atau profesional, apalagi modern, profesional. Tidak. Tapi harus berangkat dari keyakinan ini. Jadi bukan hanya sekedar membaca pasar ya. Ini yang selalu kami ingatkan kepada siapapun, jangan masuk dunia syariat. Saya bergabung dengan bank muamalat, saya harus punya rekening bank muamalat. Kenapa? Ya ini adalah untuk menjaring orang Islam, orang yang ini. Orang yang lain gimana? Enggak. Harus Anda pertahankan selagi Anda berpegang dengan dunia syariat, pegang dengan serius, dengan maksimal. Kemudian setelah Anda sudah mendasari keyakinan, semuanya bukan saja urusan dalam urusan lembaga keuangan, semuanya berdasarkan syariat, Anda harus kagum. Saya guyoni juga yang masuk di bank syariat atau yang datang kepada bank syariat, kadang-kadang ceplosannya. Sepanjang perjalanan yang didengar radio apa? Yang didengar radio apa? Kalau sudah masuk syariat, berusaha mulai dari radionya yang harus radio Islam, televisinya harus Islam. Perlahan, memang tidak harus 100% semuanya. Kita ingin bertahap. Keluarga di rumah kita, tontonannya sudah dikemas se-Islami mungkin. Bacaan-bacaan kita pun demikian. Ya. Kemudian konten, kalau kita punya media sosial, kira-kira konten apa yang kita hadirkan. Nah ini harus membuat perubahan semacam, bukan kita perkumpulan kemuliaan. Atas dasar apa tadi? Keyakinan bahasanya. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam adalah harus istimewa. Dan saya harus mengutamakan. Dan saya harus mendahulukan. Dan saya harus meyakini. Ini kalau tidak meyakini ini semuanya adalah basa-basi. Enggak. Termasuk yang sudah bekerja di dalamnya. Saya sering guyonan kepada teman-teman. Kalau sudah masuk Islam jangan murtad lagi. Maksudnya Buya gimana? Kalau sudah hijrah daripada bank konvensional lalu masuk bank syariat itu jangan berangan-angan cari sesuatu di luar sana. Berarti Anda mau murtad lagi kan begitu. Harus meyakini bahasanya di dalam bank syariat ini adalah ini rumah sejati kita. Rumah sejati kita, rumah sesungguhnya. Tapi ada kurang begini, ya kalau kurang namanya rumahmu sendiri, sempurnakan dong bareng-bareng. Jangan lari. Makanya saya juga sangat keras kepada sebagian orang yang malah
menggembosi atau bahkan malah merendahkan atau melemahkan semangat orang yang ingin menegakkan syariat di dalam perekonomiannya, bahkan mengatakan bahasanya sama aja, nggak ada beda. Seperti yang dikatakan orang non Muslim zaman Nabi dulu, namal bai'u mithlu riba, jual beli sama kayak riba. Ini adalah bahaya sekali. Maka semuanya Anda yang sudah bergabung di sini, Anda yakin bahasanya Anda adalah atas dasar sesuatu yang Islami inilah sangat layak Anda untuk bisa maju, untuk berjalan, untuk bisa berkiprah di dunia modern ini, dan Anda bisa membangun kinerja Anda, perjuangan Anda dengan sungguh, dengan benar, yang profesional, yang handal, yang maksimal. Karena apa? Kalau makna profesional dalam Islam itu luar biasa. Misalnya hak pegawai harus beri pada waktunya. Artinya sesuai dengan peraturan. Nggak boleh kita terlambat dalam memberikan. Dan masih ada penghargaan. Terus macam-macam. Nggak boleh kita curang. Dari karyawan nggak boleh bohong. Terus ini profesional kan? Sebenarnya profesional adalah Islam yang ada. Di dalam Islam sebelum yang lainnya, Islam sangat mengajarkannya demikian itu. Sehingga yang namanya bekerja. Sekarang ada, mohon maaf, ada orang berpikir sempit. Berarti Islaminya itu adalah juga sempit. Sampai kita sering guyonan. Tapi serius. Ibu, daripada Anda membantu pondok pesantren, lebih baik uang yang Anda sumbangkan itu untuk membelikan kerudung 1.500 karyawati Anda yang di rumah Anda yang belum pakai kerudung. Pahalanya lebih gede itu. Kenapa? Karena mengkerudungi, menutup kepala mereka adalah hukumnya wajib dan pahalanya gede, adapun menyumbang pondok adalah sunnah. Nah, sebetulnya mereka kan rindu untuk melakukan kebaikan, cuman karena wawasannya belum ada, maka ada yang pincang. Bagaimana dia banyak berderma dan sebagainya, ternyata di rumahnya belum disempurnakan. Syariatnya di dalam rumah tangganya belum disempurnakan, di dalam perusahaan belum. Karena dasar Islamnya tadi, dia yakini cuman wawasannya belum. Kalau sudah ada keyakinan Islam benar, maka terus akan berkembang. Harus, apapun yang di rumah saya harus saya rubah. Biarpun memang tidak semutan, termasuk teman-teman yang dari konvensional yang berubah menjadi syariat. Itu ada yang perlu waktu ya. Saya sudah niat hijrah. Cuman saya akan tuntas 10 tahun yang akan datang. Saya 2 tahun yang akan datang. Ada yang mengatakan masih lama lagi. Kenapa? Karena nggak gampang Bu Yanto. Nggak apa-apa, intinya kamu mulai semuanya. Dan kita pun juga demikian di rumah kita. Kita buat seislami mungkin di rumah kita. Perlahan demi perlahan. Maka ketahuilah di balik itu semua ada keberkahan hidup Anda. Keberkahan hidup Anda. Ridho Allah. Pahala dari Allah. Sehingga bersama kejayaan Anda dengan Allah dan Rasulnya, kejayaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah saat ini. Jangan tertinggal. Jangan menunda-nunda. Islam. Kerja Islami. Rumah Islami, kendaraan Islami, tontonan Islami, bisnis Islami, semua Islami berdasarkan syariat Islam, maka ketahuilah Anda adalah orang sukses. Anda orang berhasil, Anda orang yang mulia, Anda orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak terlalu ingin kemana-mana, kami lebih senang kalau mungkin ada pertanyaan setelah ini. Mungkin ya, pertanyaan, hanya kami ingin memantapkan untuk bisa menjadi orang sukses yang sesungguhnya. Harus berangkat langkah kita menuju kesuksesan adalah dengan cara yang Islam yang benar. Bahasa sederhana lagi, mungkin tujuan sebaik apapun, jika kita titi dan tempuh dengan cara yang tidak baik, tidak akan menghasilkan kebaikan. Tujuan sebaik apapun, jika kita raih dengan cara yang tidak baik, hasilnya tidak baik. Dalam bahasa sederhana, ahli fikih berkata, seperti orang berwudu dengan air kencing, tidak akan suci selamanya. Maka dari itu, Anda ingin menjadi pebisnis yang ahli surga, mulai dari modalnya harus benar, bisnisnya juga halal. Dan yang ada hubungan dengan bisnis harus dibenahi, agar ujungnya nanti menjadi orang sukses yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami yakin Anda semuanya seperti itu, insya Allah. Kalaupun ada yang belum, mungkin ada di antara ini, mohon maaf. Kami sangat mencintai Anda. Mungkin ada yang masih separuh ini. Yang hartanya di bank muamalah masih separuh. Masih pelan-pelan. Insya Allah Anda habis ini kan semuanya. Yang masih sepertiga. Yang masih ini enggak, syariat. Kemarin ada bertanya, ya di bank muamalah, duit saya di bank muamalah itu ada keuntungannya gimana? Untungannya halal. Boleh saya makan dong? Boleh dimakan.
Yang di konvensional lah, itu yang harus diwaspadai kan begitu. Harus yakin kita. Maka jangan sampai ada yang berkata di dalam hati yang bergabung di acara ini, oh masa muamalah kok, masa bang konvensional kok, oh, bunganya haram. Nah, kalau Anda masih mengatakan semacam itu, Anda akan bisa maju. Kalau masih meragukan keharaman tentang bunga, Anda bergabung di grup ini adalah Anda sia-sia. Anda belum dengan keyakinan artinya. Anda tidak akan sukses dalam agama Anda. Harus yakin dong. Karena untuk mau perubahan, untuk hijrah itu kan harus yakin. Hijrah itu gimana sih? Saya berada di kubang yang tidak baik, maka saya ingin pindah. Lalu kalau merasa di tempat yang baik, ngapain saya pindah? Kan begitu. Yakinin dulu baru Anda melangkah. Kemudian tanpa harus mencaci siapapun yang masih berada dalam kubang tersebut. Kita doakan karena dia saudara kita. Kita perlu kasih dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka. Tanpa mencaci, cuman kita yakin kita harus hijrah, saya harus pindah. Saya harus hijrahkan harta saya hijrahkan bisnis saya, menuju ke wilayah mulia dengan keyakinan tentunya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada hal yang mau ditanyakan? Persilakan. Wallahu a'lam bishawab.